Nah teman-teman, pada video kali ini saya bahas apa sih yang ingin kita laksanakan terlebih dahulu, tentunya di tanggal 15 Juni 2026 sebagai petugas pendata lapangan Sensus Ekonomi 2026. Dan di sini saya buat video ini agar kita sama-sama belajar tentang konsepnya keterkaitan Sensus Ekonomi 2026, yaitu dengan pengenalan dan penelusuran wilayah tugas. Dan di sini untuk tujuannya yaitu dilakukan sebelum pemutakhiran usaha dan untuk mengenali dan memastikan batas SLS pada peta WSS sudah sesuai sehingga tidak terjadi lewat cacah atau double cacah. Dan di sini untuk instrumen yang digunakan yaitu peta WSS, peta WA, dan SE 2026 berbentuk aplikasi fasih. Dan di sini selanjutnya untuk pengenalan dan penelusuran wilayah tugas yaitu alur penelusuran wilayah. Yang pertama adalah petugas lapangan Sensus mengunjungi ketua atau pengurus SLS untuk berkoordinasi dan meminta izin melaksanakan pendataan lapangan tentang SE 2026, yaitu melakukan identifikasi wilayah tugas dengan menggunakan peta WSS, mengidentifikasi adanya perubahan SLS, dan di sini adalah contoh peta WSS yang menjadi target petugas lapangan Sensus. Dan di sini untuk petugas membawa peta WSS yang menjadi wilayah tugasnya, kemudian bertanya kepada ketua atau pengurus SLS apakah wilayah SLS yang menjadi beban tugasnya sudah sesuai dengan wilayah yang tergambar pada peta WSS. Dan di sini yang kedua adalah jika terjadi perubahan SLS, petugas lapangan Sensus menggambarkan batas SLS baru di peta WA dan peta WSS. Dan di sini untuk aplikasi pastinya yaitu pilih iya mengalami perubahan SLS pada blok 1 rincian 108 serta nama SLS atau non SLS sesuai kondisi lapangan pada blok 1 rincian 109 di SE 2026P. Dan di sini untuk petugas lapangan Sensus mencatat perubahan SLS pada SE 2026 di PSLS. Nah, ini jika terdapat perubahan SLS ya teman-teman ya. Dan di sini untuk cangkupan perubahan SLS yaitu meliputi yang pertama adalah pemekaran SLS, yang kedua penggabungan SLS, yang ketiga perubahan nama atau tingkat SLS, dan yang keempat perubahan batas. Dan di sini tugas selanjutnya itu pelaporan perubahan SLS. Yang pertama petugas lapangan Sensus melaporkan perubahan SLS menggunakan daftar SE 2026 PSLS ke PML. Dan yang kedua PML memeriksa kesesuaian pengisian pada daftar SE 2026 PSLS dan memastikan batas baru sudah tergambar pada peta WSS, dan selanjutnya menyerahkan dokumen tersebut ke BPS Kabupaten atau Kota. Dan di sini sebagai catatan, meskipun terdapat perubahan pada SLS, selain perubahan batas, pencacahan tetap dilakukan berdasarkan batas SLS asal dan tidak menggunakan batas SLS yang baru. Namun apabila perubahan SLS merupakan perubahan batas, pencacahan mengikuti batas yang baru dengan tetap melakukan koordinasi dengan petugas di SLS yang terdampak. Nah, dan di sini adalah dokumen kertas keterkaitan perubahan SLS yaitu daftar SE 2026 PSLS. Dan di sini dan untuk selanjutnya yaitu pemutakhiran usaha. Dan di sini untuk alur umum pemutakhiran yaitu setelah petugas lapangan Sensus mengetahui batas wilayah tugasnya, maka dilanjutkan dengan pemutakhiran dan pendataan usaha secara door to door, yaitu mengunjungi seluruh bangunan dalam SLS tersebut menggunakan SE 2026P dan melakukan pemutakhiran variabel sosial ekonomi keluarga dan pendataan usaha menggunakan SE 2026L. Dan selanjutnya yaitu untuk tujuan pemutakhiran pada wilayah SLS yang menjadi beban tugas, pemutakhiran usaha dilakukan dengan mengunjungi seluruh bangunan secara door to door. Pemutakhiran usaha dilakukan dengan pendekatan keluarga atau bangunan. Oleh karena itu seluruh keluarga atau bangunan akan dipemutakhirkan sebagai pendekatan untuk identifikasi usaha. Nah, ini adalah instrumen yang digunakan yaitu pertama peta WSS dan yang kedua aplikasi fasih keterkaitan SE 2026. Untuk peta WSS digunakan untuk mengetahui batas wilayah dan menggambarkan setiap bangunan yang dikunjungi, dan yang aplikasi fasih merupakan media yang digunakan untuk mencatat setiap keluarga atau bangunan atau usaha atau perusahaan yang menjadi cakupan. Dan di sini untuk alur pemutakhiran selanjutnya setelah memahami instrumen yang digunakan, selanjutnya adalah tahapan yang dilakukan saat pemutakhiran usaha. Yang pertama, petugas lapangan Sensus mengunjungi bangunan pertama dalam SLS, diutamakan dari arah barat daya atau dari arah yang mudah dijangkau dan dilakukan secara berurutan. Contoh bangunan pertama yang didatangi oleh petugas lapangan Sensus adalah Laundry Simbok.
Dan selanjutnya untuk yang kedua, yaitu untuk setiap bangunan yang ditemui dilakukan pengecekan ke daftar asesmen SE 2026P pada aplikasi Fasi. Dan di sini jika merupakan bangunan tempat tinggal atau bangunan campuran, lakukan pengecekan berdasarkan nama kepala keluarga. Dan yang kedua, jika merupakan bangunan lainnya, lakukan pengecekan berdasarkan nama bangunan lainnya tersebut. Dan di sini bisa teman-teman lihat aplikasi Fasi di samping, yaitu daftar asesmen adalah daftar nama kepala keluarga, bangunan, usaha atau perusahaan pada suatu SLS untuk diidentifikasi dan dimutakhirkan. Dan selanjutnya yang ketiga, jika terdapat pada daftar asesmen, maka lakukan pemutakhiran pada keluarga atau bangunan tersebut. Dan yang keempat, jika tidak terdapat pada daftar asesmen, maka tambahkan keluarga atau bangunan baru tersebut. Untuk bangunan tempat tinggal atau campuran, maka tambah asesmen keluarga. Dan untuk bangunan selain tempat tinggal seperti bangunan khusus usaha, tempat ibadah, kantor organisasi profesi, panti sosial, tempat usaha pertanian, kantor pemerintah, sekolah negeri, konsulat, bangunan kosong, dan unit penunjang, maka tambah asesmen bangunan baru atau tata cara pengisian Fasi akan dijelaskan di sesi berikutnya. Dan di sini adalah contoh bangunan pertama yang didatangi oleh petugas lapangan sensus adalah Lot 3 Simbok, dan teman-teman bisa lihat ya. Dan di sini untuk yang kelima, catatan jika terdapat pada daftar asesmen dan merupakan perusahaan UB dilihat dari skala usaha UB, maka petugas lapangan sensus cukup memilih keberadaan usaha ditemukan, kemudian lakukan geotagging dan submit. Tidak perlu melakukan pendataan dengan kuesioner SE 2026L. Pendataan dengan kuesioner L akan dilakukan oleh PPL UB atau Task Force. Dan di sini bisa teman-teman lihat ya, pada wilayah kabupaten atau kota dengan muatan UB di bawah 20, lokasi UB tersebar terintegrasi dengan ORLAB door to door, dan lokasi UB terkonsentrasi dalam satu SLS oleh organik BPS yang bertugas sebagai petugas lapangan sensus UB dan PMLB. Dan di sini bisa teman-teman lihat contoh bangunan yang didatangi oleh petugas lapangan sensus adalah bangunan Regis Factory Sadang. Dan kita lanjut yang keenam, yaitu petugas lapangan sensus memberikan nomor urut bangunan dan geotagging pada e-form pemutakhiran SE 2026P. Dan yang ketujuh, petugas lapangan sensus memberikan noktah dan nomor urut bangunan pada peta WSS sesuai isian nomor urut bangunan pada SE 2026P. Dan yang kedelapan, petugas lapangan sensus melakukan pendataan lengkap dengan SE 2026L pada bangunan yang memiliki usaha dan melakukan pemutakhiran variabel sosial ekonomi untuk setiap keluarga. Dan yang kesembilan, petugas lapangan sensus mengunjungi bangunan berikutnya secara berurutan sampai seluruh bangunan pada sub SLS didatangi. Pastikan tidak ada bangunan yang terlewat. Dan ini adalah contoh penggambaran nokta pada peta WSS ya teman-teman ya.